Shalom bagi saudara sekalian, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan sebagai khotbah di malam akhir tahun tanggal 31 Desember tahun 2021 diambil dari yang tertulis dalam kitab Nabi Yeremia pasal 29 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-14. Beginilah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Demikian firman Tuhan yang menjadi khotbah di malam akhir tahun tanggal 31 Desember tahun 2021 dengan tema Rancangan Damai Sejahtera. Saudara yang terkasih, seiring dengan perjalanan waktu yang kita lalui, maka tidak terasa dalam beberapa jam lagi, pada hari ini tanggal 31 Desember 2021, maka tahun ini akan segera berlalu. Atas semuanya itu, kita mungkin berkata, sungguh semuanya berjalan begitu cepat. Tidak terasa, perjalanan waktu di tahun 2021 ini telah berlalu sedemikian cepatnya. Itulah yang menjadi perenungan kita pada saat ini, bahwa segala sesuatu pada akhirnya akan berlalu. Baik hari, baik bulan, baik tahun, baik musim, tidak ada yang kekal. Semua akan berlalu dan kita akan tiba dalam suatu masa waktu yang baru. Jemaat yang dikasihi Kristus, Yeremia pasal 29 merupakan surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia kepada orang-orang Yehuda yang berada dalam pembuangan di Babel, di mana mereka dibuang ke Babel sebagai akibat dari ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan Allah. Namun peristiwa pembuangan ke Babel bukanlah rancangan yang bertujuan menghancurkan bangsa itu, melainkan sebagai cara yang Tuhan pakai untuk menempa karakter hidup dari umat pilihannya. Walau mereka mengalami keadaan yang tidak menyenangkan di pembuangan, namun Tuhan memerintahkan agar mereka mengusahakan kesejahteraan kota di mana mereka dibuang. Sangat jelas dikatakan bahwa setelah 70 tahun berlalu, maka Allah akan memperhatikan umatnya dan mengembalikan mereka ke Yerusalem. Artinya bahwa bangsa Yehuda tidak selamanya berada di pembuangan, namun keadaan mereka akan dipulihkan seperti sedia kala. Pemulihan secara material ini menyeratkan bahwa Tuhan juga memulihkan kehidupan mereka secara rohani. Saudara yang terkasih, lewat firman Tuhan di malam akhir tahun ini, ada 3 hal yang perlu menjadi perenungan bagi kita. Yang pertama, Allah telah mempersiapkan rancangan damai sejahtera dalam
kehidupan kita. Saudara yang terkasih, dalam keseharian kita sering terlalu cepat memberikan penilaian terhadap sesuatu tanpa lebih dahulu meneliti kebenaran dari sesuatu hal. Dan pada akhirnya kita akan menyesal. Dan itu juga sering kita perlakukan terhadap Tuhan Allah atas setiap peristiwa yang kita alami. Ketika sesuatu masalah atau pergumulan datang, kita sering bertanya, di manakah Tuhan? Mengapa Tuhan mengizinkan ini semua terjadi? Atau bahkan berkata, Tuhan tidak adil. Mengapa semua ini terjadi dalam hidupku? Tetapi seiring perjalanan waktu, pada akhirnya kita akan melihat bahwa di balik semua itu ada sebuah rahasia Allah yang dirancangkan demi kebaikan kita. Hal inilah yang dikatakan oleh Allah kepada umatnya bahwa ia mempersiapkan rancangan damai sejahtera. Tuhan tahu apa rancangannya terhadap hidup kita. Allah seperti seorang tukang yang benar-benar tahu apa yang terbaik bagi suatu bangunan yang sedang ia bangun. Adapun rancangannya adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Rancangan tersebut memberikan hari depan yang penuh harapan. Jadi sebagai anak Tuhan, kita yakin bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, asalkan kita ada dalam jalan yang Tuhan kehendaki, maka yakinlah itu akan membawa kebaikan dalam hidup kita. Bagaimana kalau kita mengalami hal buruk karena kesalahan kita? Satu-satunya cara adalah dengan bertobat dan minta pertolongan Tuhan. Ingatlah bahwa peristiwa buruk bukanlah akhir dari segala-galanya. Tuhan bisa memulihkan kehidupan kita. Tuhan sudah merancangkan masa depan kita. Ingatlah bahwa kita adalah milik Allah di dalam Kristus Yesus yang telah menebus kita. Tuhan Yesus telah melenyapkan segala kutukan, penghukuman akibat daripada dosa itu. Tuhan mempersiapkan rancangan damai sejahtera dalam hidupmu. Yang kedua, Tuhan mendengarkan dua orang yang berseru dengan sungguh-sungguh. Satu hal yang tak terpisahkan dari kehidupan rohani kita adalah doa. Sebab doa adalah jembatan bagi kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Bahkan dikatakan doa adalah napas hidup orang yang percaya. Doa adalah cara kita berkomunikasi dengan Allah. Di dalamnya, kita menyampaikan pujian dan permohonan. Di dalam sebuah doa, ada beragam harapan yang sangat diinginkan oleh setiap pendoa agar doanya dikabulkan. Jika demikian, perlu kita merenungkan bagaimanakah kehidupan doa kita selama ini. Kita sering hanya berdoa saat bangun tidur, mau makan, dan mau tidur. Namun cukupkah demikian? Sementara berdoa secara pribadi kepada Tuhan jarang kita lakukan. Berdoa secara pribadi jangan dianggap sebagai suatu paksaan. Sebab doa haruslah lahir dari ketulusan niat hati kita, yang disertai dengan keyakinan untuk berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Bagaimanakah cara dan kualitas doa kita di sepanjang tahun ini? Manakah lebih banyak waktu kita untuk bersungut-sungut dan mengeluh daripada berdoa? Ada kalanya oleh karena beban hidup, seseorang itu menjadi terfokus dengan masalahnya sendiri dan ia lupa menyampaikannya kepada Tuhan. Ia lupa bahwa Tuhan berkuasa atas segalanya. Saat ini kita diingatkan untuk berseru kepada Tuhan, sebab Tuhan pasti mendengarkan seruan doa orang yang sungguh-sungguh disampaikan dengan hati yang tulus. Dalam Yakobus 5 ayat 16b dikatakan, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Firman Tuhan saat ini berkata, dalam ayat 12 dan ayat 13, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku,
maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ini juga menjadi sebuah perenungan bagi kita. Terlebih ketika apa yang kita mintakan sepertinya tak kunjung kita peroleh. Mungkin saja di sepanjang tahun 2021 ini ada begitu banyak harapan, cita-cita, impian kita yang belum tercapai. Walau mungkin kita sudah sungguh-sungguh bekerja, mengusahakan sebagaimana yang kita harapkan itu harus terjadi. Mungkin dari segi usaha, bisnis, pekerjaan, pasangan hidup, masalah kesehatan, bisa saja kita sudah memakai hampir seluruh tenaga dan waktu kita. Namun hasilnya apa? Mungkin tidak menggembirakan. Bahkan mungkin kita merasa sangat kecewa. Disinilah kita perlu merenung. Apakah yang kita mintakan itu sudah kita doakan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan? Jangan-jangan kita sibuk mencari dan mencari, bekerja dan bekerja, namun kita lupa mendoakan apa yang kita cari itu. Kita lupa mendoakan apa yang kita kerjakan itu. Atau mungkin saja berdoa, tetapi doa itu tidak sungguh-sungguh. Saudara yang terkasih, mari kita mengkoreksi hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimanakah kualitas hidup doa kita? Apakah dengan penuh kesungguhan atau biasa-biasa saja? Atau mungkin ada sesuatu yang mengganjal? Mungkin akibat dosa atau pelanggaran karakter kita yang tak berkenan di hadapan Tuhan. Ibarat keran air yang tersumbat, maka perlu sumbatan itu dibersihkan agar air itu mengalir dengan lancar. Oleh karena itu mari mengaku dosa di hadapan Tuhan agar doamu sampai ke hadirat Allah yang Maha Kuasa. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa jika engkau sungguh-sungguh berdoa kepadanya, maka Ia akan mendengarkan doamu. Jika engkau sungguh-sungguh mencarinya, engkau akan menemukan Dia. Percayalah. Yang ketiga, Tuhan memulihkan keadaan kita. Saudara yang terkasih, jika seseorang mengalami sakit, tentu hal yang diinginkannya adalah kesembuhan, pemulihan dari sakitnya. Adapun proses pemulihan itu mungkin saja membutuhkan waktu yang lama, tergantung situasi. Namun kesabaran dalam menantikan pemulihan itu adalah hal yang sangat kita butuhkan. Ibarat minum obat, tidak mungkin obat untuk 1 minggu diminum sekaligus hanya dalam sekali minum saja. Bisa-bisa overdosis. Demikianlah hidup ini, di mana kita harus memiliki ketekunan dan kesabaran dalam menantikan segala rancangan Tuhan yang agung itu. Seperti umatnya, bangsa Yehuda yang terbuang ke Babel selama 70 tahun, yang pada akhirnya mereka dibawa kembali ke kota asalnya, kota Yerusalem. Tentu saja 70 tahun bukan waktu yang singkat. Meskipun waktunya cukup lama, tetapi itu semua hendak menyatakan rancangan damai sejahtera dari Allah. Dibutuhkan ketabahan dan kesabaran dalam menantikan rancangan Tuhan yang terindah. Saudara yang terkasih, sedemikian agung rancangan dari Allah atas kehidupan kita. Rancangan damai sejahtera itu mendatangkan kebahagiaan bagi kita. Rancangan damai sejahtera itu mendatangkan sukacita dan damai sejahtera yang berkelimpahan atas hidup kita. Inilah yang harus kita yakini, bahwa ketika kita akan meninggalkan tahun 2021 ini, ketahuilah bahwa semua yang telah kita lewati tidak terlepas dari rancangan damai sejahtera dari Allah. Demikian dengan hari-hari kita di tahun yang akan datang. Yakinlah bahwa tahun 2022 adalah tahun rahmat Tuhan. Di sana kita akan selalu menemukan kasih karunia Tuhan yang tak pernah berhenti. Oleh karena itu, mari sambut tahun yang baru dengan sukacita dan pengharapan yang baru. Ingatlah senantiasa agar selalu berserah sepenuhnya kepada Tuhan Allah. Jalanilah hidup ini dengan sukacita, dengan semangat, dengan optimis, dengan penuh keyakinan. Yakinkan dirimu bahwa bersama Tuhan kita akan beroleh
kebahagiaan yang melimpah. Kita akan beroleh kasih karunia demi kasih karunia. Kasih karunia yang tak akan pernah berhenti, yang Tuhan berikan atas hidup kita. Yakinlah, rancangan Tuhan yang Maha Kuasa bagi kita, rancangan Allah dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat hidup kita adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Terimalah rancangan itu dalam hidupmu. Yakinlah, tahun 2022 adalah tahun rahmat Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera dalam kehidupanmu. Selamat menyambut tahun yang baru, tahun 2022. Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu yang Kau berikan bagi kami di sepanjang tahun 2021 ini. Kini kami telah tiba di penghujung tahun 2021 dan akan segera masuki tahun yang baru, tahun pengharapan, tahun rahmat Tuhan, tahun 2022. Kami menyerahkan sepenuhnya hidup kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu semata. Sertailah kami dalam perlindungan-Mu di tahun yang baru yang akan datang. Kami yakin bahwa rancangan damai sejahtera-Mu akan Engkau nyatakan atas kehidupan kami, sehingga kami senantiasa beroleh sukacita dan pengharapan yang baru dalam menjalani setiap waktu yang Engkau berikan bagi kami. Terpujilah Engkau, ya Allah yang kekal, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.